Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 29 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian putramu. Bantulah kami agar dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injil-Mu, sebagaimana Dia yang telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias dari istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mengenangkan wafat Yohanes Pembaptis sebagai martir. Dalam sabda Tuhan hari ini, diceritakan kisah yang sangat tragis. Yohanes dipenjarakan karena keberaniannya menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri.
Yohanes tahu bahwa perkataannya dapat membawa risiko bagi dirinya. Tetapi ia tidak memilih diam. Disinilah kita menemukan teladan pertama dari Yohanes Pembaptis. Keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran. Yohanes bukan mencari popularitas. Ia tidak takut kehilangan kedudukan. Tidak takut ditolak, bahkan tidak takut kehilangan nyawanya sendiri. Bagi Yohanes, kebenaran dan kehendak Allah jauh lebih berharga daripada keselamatannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita menghadapi situasi yang berbeda. Kita tahu sesuatu itu tidak benar, tapi kita memilih diam karena takut kehilangan teman. Kita melihat ketidakadilan tetapi tidak berani berbicara. Kita mengetahui adanya sesuatu yang salah, tetapi kita membiarkannya karena takut hubungan kita menjadi rusak. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya tentang berani berbicara ketika aman, tetapi juga berani mempertahankan kebenaran ketika ada risiko. Namun keberanian Yohanes bukanlah keberanian untuk menghakimi. Ia berbicara karena kasih kepada kebenaran dan karena panggilannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hidupnya memang singkat, tapi kesaksiannya sangat kuat. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari kisah ini, kita juga melihat kelemahan manusia. Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes itu orang yang benar. Ia bahkan merasa gelisah ketika mendengar perkataan Yohanes. Tapi Herodes akhirnya kalah dengan gengsi, tekanan lingkungan, janji yang diucapkannya sendiri, dan keinginannya untuk menyenangkan orang lain. Betapa mudahnya seseorang mengetahui yang benar tapi tidak melakukannya. Karena itu, peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis juga menjadi cermin bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tahu kebenaran tetapi tidak berani menjalankannya. Jangan sampai kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa kesetiaan kepada Tuhan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Tapi pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Darah seorang martir menjadi benih kesaksian iman bagi kita sebagai murid Kristus. Menjadi martir tidak selalu harus berani mati demi iman. Kita dapat menjadi martir dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Berani jujur ketika orang lain memilih berbohong. Berani mengampuni ketika orang lain membalas dendam. Berani membela yang lemah ketika orang lain memilih diam. Berani hidup sederhana ketika dunia mendorong kita untuk mengejar gengsi, dan berani mengatakan tidak, no, terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis akhirnya mati dengan kepala dipenggal. Secara manusiawi seolah-olah Herodes menang dan Yohanes kalah. Tapi dalam perspektif iman, justru Yohaneslah yang menang karena ia tetap setia sampai akhir. Maka pesan Yohanes Pembaptis bagi kita hari ini sederhana tapi kuat. Jangan takut menjadi orang benar. Jangan takut berdiri di pihak kebenaran. Dan jangan pernah menukar kesetiaan kepada Tuhan dengan kenyamanan sesaat. Semoga melalui teladan Yohanes Pembaptis kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berani berkata benar, hidup benar, dan setia kepada Kristus sampai akhir. Ya Tuhan, berilah kami keberanian seperti Yohanes Pembaptis,
berani menyuarakan kebenaran, berani hidup dalam kebenaran, dan berani setia kepadamu, apapun resikonya. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.